Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Budi Film 2012. Para sahabat Budi Film dimanapun berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang anggapan sebagian masyarakat bahwa jalan tol yang ada di Indonesia adalah milik asing ya. Apakah anggapan ini benar? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan ulasan video berikut ini, oke? Di Indonesia, jalan tol diatur oleh badan yang namanya BPJT ya, singkatan dari Badan Pengatur Jalan Tol. Jadi badan ini di bawah naungan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Sedangkan dalam pembangunan, dalam pemeliharaan, dalam pengelolaan itu bisa diserahkan kepada pemegang konsesi ya, namanya pemegang konsesi jalan tol. Di antara para pemegang konsesi tersebut yang kita kenal, yang paling mendominasi di Indonesia, sebut saja di sana ada PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT Waskita ya, PT Astra Infra, PT Citra Marga, yang di sana kita kenal si Yusuf Hamka ya, Bapak Yusuf Hamka, pemilik jalan tol ya, yang terkenal dengan pemurahnya ya. Jadi masing-masing dari pemegang konsesi ini berhak dalam pembangunan, kemudian pemeliharaan, pengelolaan terhadap jalan tol yang ada di Indonesia. Namun sekali lagi yang perlu diingat, yang perlu digarisbawahi, bahwa konsesi itu dalam bahasa pasarnya adalah semacam sewa atau kontrak yang mempunyai batas tertentu, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bahkan bisa sampai 40 tahun. Lalu bagaimana dengan kata jual, jual menjual jalan tol, dan banyak lagi istilah yang berkembang dan muncul di media-media sosial ya. Sekarang mari kita pahami bahwa yang dijual di sini bukanlah aset jalan tolnya. Ingat, bukan aset jalan tolnya. Yang dijual di sini itu melainkan surat konsesinya. Surat konsesi. Agar lebih jelasnya, kita gunakan bahasa pasar. Istilah konsesi di sini ya sama dengan istilah kontrak. Jadi surat kontraknya ya. Jadi yang dijual di sini adalah surat konsesinya, atau dalam istilah pasar adalah surat kontraknya. Nah, kalau surat kontrak, yang namanya kontrak itu kan pasti ada batasan waktu tertentu. Setelah batasan itu habis, maka surat kontrak itu akan kembali lagi menjadi milik negara ya. Dan BPJT ya, yang menaungi itu tidak menutup kemungkinan akan mencari kembali siapa yang melanjutkan kontrak jalan tol tersebut, yang melanjutkan kontraknya. Kalau sudah kontrak yang lama sudah habis, tidak menutup kemungkinan BPJT akan mencari siapa yang melanjutkan kontrak jalan tol tersebut, atau mencari siapa yang berminat untuk membeli surat konsesi berikutnya. Ya, begitulah seterusnya. Untuk lebih jelasnya apa itu istilah konsesi jalan tol atau istilah menjual jalan tol ya, baiklah saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Bahasa sederhananya begini. Misal si Aman. Si Aman ini tidak punya duit, tapi dia mempunyai tapak ruko. Kebetulan tapak rukonya berada di pasar yang lokasinya strategis ya. Strategis sekali tempatnya. Kemudian si Aman ini tidak punya duit untuk membangun ruko. Dia mencari acong.
si Acong ini dikenal dengan duitnya yang banyak ya, banyak duit. Kemudian datanglah Ahmad membujuk si Acong untuk bekerja sama untuk membangun ruko ya. Oleh karena letaknya yang strategis, Acong ini tertarik dan setuju untuk membangun ruko tersebut dengan perjanjian ya, dengan perjanjian bahwa ruko ini kalau sudah jadi nanti akan dikelolanya selama 20 tahun. Jadi Acong berhak mengelola selama 20 tahun. Terus yang jadi pertanyaan, apakah keuntungan bagi si Ahmad? Apakah Ahmad rugi? Jawabannya ya, Ahmad pasti beruntung. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan hanya bermodalkan lahan, saja ya, dengan membuat surat perjanjian, setelah 20 tahun masa kelolaannya habis, semua bangunan di atasnya akan menjadi miliknya atau milik si Ahmad, dan Ahmad berhak mengelolanya sendiri dan mengontrakkannya kepada orang lain dengan catatan kontraknya setelah 20 tahun. Jadi Ahmad bisa menguasai tanah, bisa mendapatkan bangunan. Itulah keuntungan bagi si Ahmad ya, tanpa modal sedikit pun, cuma bermodalkan tanah, tapak ruko, sewakannya selama 20 tahun, dia dapat bangunan yang begitu megahnya ya. Itulah keuntungan bagi si Ahmad. Lalu bagaimana kalau si Acong yang belum habis masa kelolanya itu ya? Acong ini ingin menjual, sementara masa kontraknya belum habis 20 tahun. Apakah bisa? Ya, jawabannya bisa ya. Bisa. Dan apa keuntungan dari penjualnya itu? Dia pasti beruntung ya. Dengan dia menjual yang sudah dibangunnya itu, dijualnya dapat untung. Kemudian dia bisa membangun di tempat yang lain yang lebih besar rukonya. Ya, barangkali membangun mall ya dengan hasil penjualannya tadi. Jadi Ahmad beruntung, si Acong juga beruntung ya. Dengan dia menjual ruko yang kecil, dia bisa membangun ruko yang lebih besar di tempat yang lain. Jadi keuntungannya dibangunnya ruko di tempat yang lain yang lebih besar. Kemudian ruko tersebut dijualnya lagi, dibangun lagi, dijual lagi. Jadi semakin besar keuntungannya ya. Jadi begitulah kira-kira ya. Jadi tak heran kalau ada di berita-berita ada PT ini, PT itu yang ingin menjual jalan tol di Indonesia, yang tujuannya adalah mencari dana untuk pembangunan jalan tol baru yang lebih panjang di tempat yang lain. Yang perlu dicatat, yang dijual di sini bukanlah asetnya, akan tetapi yang dijual itu adalah surat konsesinya ya. Ingat ya, surat konsesinya, hak mengelola. Dan jika telah sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, surat konsesi hak mengelola akan kembali menjadi milik negara ya. Walaupun PT itu menjualnya dengan si asing, dengan Cina, dengan pokoknya, tapi setelah batas waktu selama kontraknya itu berakhir, maka kembali kepada negara. Apakah Anda berminat ya setelah kembali surat kontraknya? Ya silahkan. Bagi yang berani, silahkan Anda sendiri yang mengontrak itu jalan tol. Jadi kesimpulannya, semua aset jalan tol di seluruh Indonesia adalah milik negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang lain hanya bisa ngontrak, tidak bisa memiliki. Begitulah kira-kira. Jadi sudah paham ya? Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, and share ke seluruh teman-teman Anda, agar seluruh teman-teman Anda tahu dan seluruh dunia tahu tentang perkembangan terkini jalan tol yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.